warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kemampuan matematis. Sebelum itu saya akan memperkenalkan rekan saya terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya Aida Zila, dan saya sendiri Dasmina Zafitri. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada penalaran matematik. Pengertian dari penalaran adalah, menurut Surya Sumatri tahun 1999 halaman 42, penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Menurut Fajar Shadiq dalam Wardani tahun 2008 halaman 11, penalaran adalah suatu proses atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau proses berpikir dalam rangka membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Yang kedua itu ada indikator penalaran matematik. Indikator kemampuan penalaran matematik yang dikemukakan oleh tim PPG Matematika dalam Damayanti tahun 2012 halaman 15 sebagai berikut. Yang pertama itu mengajukan dugaan, yang kedua melakukan manipulasi matematik, yang ketiga menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi. Yang keempat, menarik kesimpulan dari pernyataan. Yang kelima, memeriksa kesahihan suatu argumen. Dan yang terakhir itu adalah menentukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Yang ketiga itu ada jenis penalaran matematik. Berdasarkan analisis terhadap karya beberapa pakar, secara garis besar penalaran matematik atau mathematical reasoning diklasifikasi dalam dua jenis, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif, secara umum penalaran induktif didefinisikan sebagai penarikan kesimpulan berdasarkan pengamatan terhadap data terbatas. Karena berdasarkan keterbatasan banyaknya pengamatan tersebut, maka nilai kebenaran kesimpulan dalam penalaran induktif tidak mutlak, tapi bersifat probabilistik. Ditinjau dari karakteristik proses penarikan kesimpulan, penalaran induktif memiliki beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama itu ada penalaran transduktif, yaitu proses menarik kesimpulan dari pengamatan terbatas dan diberlakukan terhadap kasus tertentu. Yang kedua itu menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi dan menyusun konjektur. Dan yang ketiga, penalaran analogi, yaitu proses menarik kesimpulan berdasarkan keserupaan proses atau data. Yang keempat, penalaran generalisasi, yaitu proses menarik kesimpulan secara umum berdasarkan data terbatas. Yang kelima, memperkirakan jawaban, solusi atau kecenderungan, interpolasi dan ekstrapolasi. Dan yang terakhir, memberikan penjelasan terhadap model, fakta, sifat, hubungan, atau pola yang ada. Contoh 1. Butir tes penalaran transduktif. Segitiga PQR siku di P, jadi QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat tambah PR kuadrat. Yang kedua, 15 bilangan ganjil dapat dibagi 3. 7 bilangan ganjil, jadi 7 dapat dibagi 3. Contoh 2, butir tes penalaran analogi matematik untuk siswa SMA. Perhatikan gambar kubus di bawah ini.
serupa dengan posisi garis 2x kurang 3y sama dengan garis yang mempunyai persamaan 3x kurang 2y sama dengan min 5, 3y sama dengan 2x tambah 10, 2x sama dengan 3y tambah 5, 2x tambah 3y sama dengan 10. Jelaskan keserupaan konsep dalam soal di atas. Contoh 3. Butir tes penalaran analogi matematik untuk siswa SMA. Perhatikan gambar kubus bawah ini. Tersedia sejumlah pipa paralon berdiameter 7 cm. Pipa-pipa itu disusun seperti pada pola gambar di atas. Kemudian pada tiap pola pipa itu diikat dengan utas tali. Berapa banyak penapang pipa pada pola keempat? Berapa panjang tali minimal untuk mengikat pipa paralon pada pola keempat? Kalau proses mengikat pipa diteruskan, tentukan panjang tali minimal pipa pada pola ke-n. Sertakan penjelasan rumus atau aturan yang digunakan dalam menyelesaikan soal tersebut. Yang kedua, penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan aturan yang disepakati. Nilai kebenaran dalam penalaran deduktif bersifat mutlak benar atau salah dan keduanya bersama-sama. Penalaran deduktif dapat tergolong tingkat rendah atau tingkat tinggi. Beberapa kegiatan yang tergolong pada penalaran deduktif diantaranya adalah yang pertama itu melaksanakan perhitungan berdasarkan aturan atau rumus tertentu. Yang kedua, menarik kesimpulan logis atau penalaran logis berdasarkan aturan inferensi, berdasarkan proporsi yang sesuai, berdasarkan peluang, korelasi antara dua variabel, menetapkan kombinasi beberapa variabel. Ketiga, menyusun pembuktian langsung, pembuktian tak langsung, dan pembuktian dengan induksi matematik. Yang keempat, menyusun analisis dan sistematik beberapa kasus. Contoh 1. Butir tes melaksanakan perhitungan berdasarkan aturan atau rumus tertentu. Hitunglah luas segitiga ABC jika A 10, B 8, dan sudut C sama dengan 60 derajat. Kedua, contoh 2. Butir tes menurunkan kesimpulan berdasarkan aturan inferensi untuk siswa SMA. Contohnya, nyatakan proposisi di bawah ini dengan simbol-simbol, kemudian tentukan kesimpulan dari rangkaian proposisi tersebut. Jika dan hanya jika f fungsi ganjil, maka f negatif x sama dengan negatif f negatif x. Contoh 3. Butir tes penalaran logis berkenaan dengan proporsi untuk siswa SMA. Untuk membuat 2 gelas jus jeruk diperlukan 5 buah jeruk segar. Jawablah pertanyaan berikut dan sertakan sifat matematik apa yang digunakan. A. Berapa buah jeruk segar yang harus disediakan untuk membuat 5 gelas jus jeruk? Yang B. Berapa gelas jus jeruk dapat dibuat dari 30 buah jeruk? Yang C. Andai dibuat 3 gelas jus jeruk dari 7 buah jeruk segar, jus manakah yang lebih pekat? Jus yang pertama atau jus yang kedua? Jelaskan. Butir tes pembuktian langsung untuk siswa SMA. Diketahui X bilangan genap dan Y bilangan ganjil. Buktikan bahwa K X tambah Y adalah bilangan ganjil untuk K bilangan ganjil. Contoh 5. Butir tes pembuktian tak langsung untuk siswa SMA. Diketahui X bilangan genap dan X tambah Y bilangan ganjil. Buktikan dengan cara tak langsung bahwa Y bilangan ganjil. Yang kedua yaitu berpikir kritis matematik. A. Pengertian.
Berpikir kritis merupakan kemampuan menelaah atau menganalisis suatu sumber, mengidentifikasi sumber yang relevan dan yang tidak relevan, mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi, menerapkan berbagai strategi untuk membuat keputusan yang sesuai dengan standar penilaian. B. Indikator. Beberapa indikator kemampuan berpikir kritis menurut Ennis dalam Baron dan Sternberg edisi 1987 diantaranya. Yang pertama, memfokuskan diri pada pertanyaan. Kedua, menganalisis dan mengklasifikasi pertanyaan, jawaban, dan argumen. Yang ketiga, mempertimbangkan sumber yang terpercaya. Yang keempat, mengamati dan menganalisis deduksi, menginduksi dan menganalisis induksi. Yang kelima, merumuskan explanatory. Yang keenam, kesimpulan dan hipotesis. Ketujuh, menarik pertimbangan yang bernilai. Kedelapan, menetapkan suatu aksi. Dan yang terakhir itu berinteraksi dengan orang lain. Contoh 1. Butir tes berpikir kritis matematik siswa SMP. 35 orang siswa kelas 5 SD Negeri Harapan mengunjungi sebuah pameran buku. Di tempat itu sedang ada obral besar 50 buah buku cerita, yang terdiri dari 12 buah buku cerita orang dewasa dan sisanya merupakan buku cerita anak-anak. Para siswa tertarik untuk membeli buku cerita anak-anak tersebut. Untuk membeli 5 buah buku cerita anak-anak, maka para siswa harus membayar Rp37.500. Namun, jika SD Negeri Harapan akan memborong seluruh buku cerita anak-anak tersebut, maka sekolah cukup membayar Rp190.000. Cara pembelian mana yang menurutmu lebih baik dipilih? Jelaskan alasannya. Yang kedua yaitu contoh 2 butir tes berpikir kritis matematik untuk siswa SMA. Diketahui fx sama dengan sin X dan Gx sama dengan sin 2X. Benarkan pertanyaan absis titik ekstrim F2 kali absis titik ekstrim G, sertakan alasan yang mendukung. Contoh 3. Butir tes berpikir kritis matematik siswa SMA. Diketahui fx sama dengan min 4x tambah 12x tambah 1. Tentukan nilai x agar fx besar dari 15 dan disertai alasan yang mendasari jawaban Anda. Contoh 4. Butir tes kemampuan berpikir kritis matematik siswa SMA. Dari pemantauan terhadap 105 anak usia 8-10 tahun yang minum sejenis obat penurun panas ditemukan 3 anak menderita alergi dan suhu tubuh anak lainnya menjadi normal. A. Sebagian besar anak usia 8-10 tahun cenderung aman dari alergi setelah minum obat tersebut. Periksa kebenaran pernyataan tersebut dan tuliskan alasanmu. Menilai secara menyeluruh. Yang B. Anak usia 8-10 tahun tidak dianjurkan minum obat tersebut ketika tubuh mereka panas. Cocokkah anjuran tersebut? Berikan alasanmu. Membuat pertimbangan. C. Obat tersebut kurang efektif menurunkan panas anak di atas 10 tahun. Benarkah kesimpulan tersebut? Yang ketiga, berpikir kreatif matematik. A. Pengertian. Menurut Munandar tahun 1999 mengatakan bahwa berpikir kreatif, juga disebut berpikir divergen, ialah memberikan macam-macam kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang diberikan dengan penekanan pada keragaman jumlah dan kesesuaian. Menurut Coleman dan Hammond dalam Sukmadinata tahun 2004 halaman 177 dijelaskan bahwa berpikir kreatif adalah suatu kegiatan mental untuk meningkatkan kemurnian atau originality dan ketajaman pemahaman atau insight dalam mengembangkan sesuatu atau generating. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif adalah
aktivitas mental yang terkait dengan kepekaan terhadap masalah, mempertimbangkan informasi baru dan ide-ide yang tidak biasanya dengan suatu pikiran terbuka, serta dapat membuat hubungan-hubungan dalam menyelesaikan masalah tersebut. B. Indikator. Menurut Guilford, ada 5 indikator berpikir kreatif, yaitu yang pertama, kepekaan atau problem sensitivity adalah kemampuan mendeteksi, mengenali, dan memahami serta menanggapi suatu pernyataan, situasi, atau masalah. Yang kedua yaitu kelancaran atau fluency adalah kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan. Yang ketiga itu keluasan atau flexibility adalah kemampuan untuk mengemukakan bermacam-macam pemecahan atau pendekatan terhadap masalah. Yang keempat yaitu keaslian atau originality adalah kemampuan untuk mencetuskan gagasan dengan cara-cara yang asli, tidak klise dan jarang diberikan kepada kebanyakan orang. Yang kelima yaitu elaborasi atau elaboration adalah kemampuan menambah suatu situasi atau masalah sehingga menjadi lengkap dan merincinya secara detail, yang di dalamnya terdapat berupa tabel, grafik, gambar. Contoh 1. Butir tes berpikir kreatif untuk siswa SMP. Gambarlah 3 buah titik A, B, dan C yang tidak segaris dalam sebuah diagram kartesius. Kemudian tentukan sebuah titik D sehingga ABCD merupakan sebuah jajar genjang. Jelaskan cara memperoleh titik D tersebut. Contoh 2, butir tes berpikir kreatif atau keaslian untuk siswa SMP. Diketahui suatu persegi panjang dengan perbandingan sisi-sisinya 3:2. A. Gambarkanlah suatu jajaran genjang yang salah satu sudutnya 60 derajat dan kelilingnya 2 kali keliling persegi panjang tadi dengan caramu sendiri. Contoh 3. Butir tes berpikir kreatif dalam bentuk keluasan untuk siswa SMP. Perbandingan panjang lebar suatu persegi panjang adalah 3:2. Jika panjangnya dikurangi 3 cm dan lebarnya ditambah 2 cm, maka persegi panjang itu menjadi persegi. Tulislah beberapa pertanyaan dan kemudian selesaikanlah mereka. Contoh 4. Butir tes berpikir kreatif matematik untuk siswa SMA. Suatu kelas terdiri dari 24 siswa perempuan dan 16 siswa laki-laki. Guru akan menyusun pasangan siswa untuk mengerjakan tugas kelompok. A. Pasangan manakah yang mempunyai peluang yang paling besar antara keduanya siswa perempuan, keduanya siswa laki-laki, dan satu siswa perempuan dan satu siswa laki-laki? Bagaimana cara menghitungnya? Konsep apa yang digunakan? Yang B. Ajukan pertanyaan lain yang berhubungan dengan kombinasi K, unsur dari N unsur. Hasil presentasi kami lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.